Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melin Agustin, NPM 251040334 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul bentuk-bentuk jual beli. Langsung saja kita bahas. Jadi, yang pertama itu apa sih jual beli? Jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Dan pada masa Rasulullah SAW itu harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas atau dinar dan juga mata uang yang terbuat dari perak. Kemudian bentuk-bentuk jual beli ditinjau dari pertukaran. Ada 4. Yaitu yang pertama ada jual beli salam atau pesanan, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Kemudian jual beli muqayadah atau barter, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Kemudian yang ketiga ada jual beli mutlak, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Kemudian yang keempat adalah jual beli alat tukar dengan alat tukar. Jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham. Kemudian lanjut, untuk bentuk-bentuk jual beli berdasarkan tinjauan hukumnya ada 3. Yang pertama ada jual beli sah atau halal, yaitu jual beli sah atau halal atau syahih, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Yang hukumnya itu sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Kemudian yang kedua ada jual beli fasid atau rusak, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Kemudian yang ketiga ada jual beli batal atau haram, yaitu jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Kemudian jual beli yang dilarang itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak syah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu yang pertama ada jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan, yaitu barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi, terus berhala, patung-patung berhala, terus ada contohnya bangkai dan khamar atau minuman yang memabukkan. Kemudian yang kedua ada jual beli gharar atau jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau semar-semar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembelinya. Kemudian yang ketiga ada jual beli yang bersyarat, yaitu jual beli yang ijab qabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Kemudian yang keempat itu ada jual beli yang menimbulkan kemudaratan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan itu dilarang untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kelima adalah jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Jadi segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan itu hukumnya haram.
Kemudian yang keenam itu ada jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Kemudian yang ketujuh adalah jual beli muqadarah, yaitu jual beli muqadarah, yaitu yang menjual buah-buahan yang masih hijau, yang masih terus mangga yang masih kecil-kecil gitu. Terus yang kedelapan adalah jual beli mulamasah, yaitu misalnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh tersebut berarti membeli kainnya. Kemudian yang selanjutnya ada jual beli munabazah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar, tidak ada ijab qabul. Kemudian yang terakhir adalah jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Kemudian yang kedua ada jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut, yaitu diantaranya yang pertama ada jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Kemudian ada talaki rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya itu adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Kemudian ada ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Kemudian ada jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya itu telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karenanya jual beli semacam ini itu dilarang. Kemudian ada jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Ketika waktunya ibadah, pedagang ini malah menyibukkan diri tuh dengan jual belinya sehingga mengakhirkan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya ada jual beli ghinah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan membayar tempo atau kredit. Kemudian si penjual ini membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ada jual beli najasi, yaitu jual beli di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. Terus yang terakhir adalah jual beli dalam tadlis atau penipuan. Kemudian dari sisi pembayarannya, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi ada 3 ya. Yang pertama ada al-murabahah atau jual beli dengan pembayaran di muka, baik tunai maupun cicilan, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah bai as-salam atau jual beli dengan pembayaran tangguh, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu tidak diserahkan kemudian. Kemudian yang ketiga adalah bai al-istisna atau jual beli berdasarkan pesanan, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan
syarat-syarat yang disepakati bersama. Sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Jadi itulah paparan materi mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.